Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Adik-adik, hari ini kita akan mendiskusikan tentang animasi dengan memanfaatkan beberapa kamera atau animasi dengan multi kamera. Nah, jadi beberapa atau multi itu bisa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 atau berapapun ya. Ini keleluasaannya gambar gerak rekaan itu ya. Namanya rekaan, maka kita dapat memasang kamera berapapun yang kita inginkan. Nah, di layar di 3D view saya sudah membuat objek mangke kepala monyet ini. Sebentar. Ini saya sengaja mengganti kotak ini dengan kepala monyet supaya nanti tampak perbedaan antara samping, depan, belakang. Jadi kalau kita menggunakan kotak, nanti nggak terlihat perbedaannya ya. Sebentar, ini akan kita ubah warnanya biar agak menyolok ya. Ya, baik. Oke. Nah, begitu kepala monyet ini. Kemudian mari kita lihat. Baik. Di sini kita letakkan, nah kita lihat dari samping ini sudah ada kamera. Oh ya, sudah ada kamera. Baik, kita lihat juga mungkin di sini dapat kita pasang lagi kamera. Ya, jadi sudah ada 2 kamera. Oke, ya kita letakkan di Z, kayaknya kurang ke atas. Oke, GX, baik, agak mundur. Nah, kemudian di sini kita letakkan lagi kamera shift A, kamera lagi. Baik, kita GX kita naikkan dikit lah. Nah, GZ kita naikkan sedikit. Oke. Kemudian kurang mundur. GY, oke. Ya, kita naikkan lagi. GZ supaya Oke, 2, 3. Ada 3 kamera di sini. Nah, kamera yang ini kita pindahkan. Ya. Ya. Oke, kita pindahkan. Oke, ya. Gampang nanti. Sekarang yang ini kita tambahkan 1 kamera lagi. Nah, di sini shift A, kamera keempat. Nah, ada 1, 2, 3, 4 kamera. Baik, kita pindah kameranya agak ke sini. Oke, ya gampang nanti. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan view masing-masing kamera ini? Nah, kita akan menggabungkan cara lock view kamera dengan memindah posisi shortcut, memindah posisi kamera ke view yang telah kita tentukan. Nah, kita tetapkan sekarang kameranya kita lock dulu. Oh sebentar, kita pasang kamera ini di timeline dulu. Jangan khawatir masalah timingnya, timing pergantian kamera ini nanti masih bisa diatur, masih bisa dipindah ya. Misalnya di posisi 0 ini kita ingin pasang dia sebagai berfungsinya kamera yang pertama. Sekarang kita aktifkan mana kamera pertama. Nah, ini kamera 1. Nah, di sini akan kita pasang kamera itu, kamera 1. Pada detik 00 ini kita aktifkan kamera 1. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah Anda dapat masuk ke marker, kemudian add marker, atau boleh Anda menekan tombol M di sini. M itu, kemudian di menit 40 kita ingin ada pergantian kamera ya, nggak tahu kamera keberapa, kita pasang M saja. Menit ke 50 ada pergantian lagi, menit ke 120 ada pergantian lagi ya, gitu ya, ada pergantian lagi. Baik, kita akan caranya marker ini kita beri nama dulu ya, supaya marker ini mudah, bukan F1, F2 ini penanda atau marker ini yang telah kita buat dengan menekan M, kita ubah namanya dengan Ctrl M. Nah, kita ubah kamera 1. Oke. Kemudian di 2 ini kita klik
kanan, kemudian Ctrl M lagi, kamera 2. Kemudian kita masuk ke marker yang ketiga, Ctrl M, kita ganti nama dengan kamera 3. Ya. Kemudian kita klik kanan lagi, kemudian Ctrl M, kita sebut kamera 4. Baik. Bagaimanakah kalau di sini kita ingin muncul lagi kamera yang lain, yaitu kamera 2? Ya, kita beri marker lagi. Kita beri marker M, kemudian kita ganti lagi markernya dengan Ctrl M, kita sebut kamera. Misalnya kita ingin muncul kamera 2 sekarang, berarti kamera 2A misalnya, boleh dinamai. Nah, begitu. Nah, sekarang kita harus menautkan tanda-tanda di timeline atau marker ini dengan kamera-kamera yang ada di sini. Caranya, misal kita ingin di menit ke 0, detik ke 0 ini muncul kamera 1 atau aktif kamera 1, maka kita tunjuk kamera 1 dengan klik kanan. Kemudian kita klik kanan juga di sini tanpa menekan apapun, ya, hanya klik kanan saja. Ya, kalau sudah begitu kita tautkan ini. Ya, kita tautkan ini dengan cara ini, menekan view, kemudian bin kamera to markers. Nah, gitu. Sekarang kamera 2, kita cek kamera 2 ini. Kamera 2, oke. Kamera 2 ini akan kita tautkan dengan ini, marker yang ada di sini. Ya. Nah, Anda boleh menekan view kemudian M, boleh juga asalkan kursor berada di timeline ini, ya, tidak di sini. Di sini, kemudian Anda dapat menekan Ctrl M, Ctrl B, sudah tertautkan bind kamera. Di sini kelihatan muncul bind kamera. Setelah itu kamera ini kita tautkan dengan ini. Klik, kemudian Ctrl B. Ini begini berarti salah, kursornya tidak berada di timeline. Baik, saya escape dulu. Kemudian saya pindah kursor ke sini, kemudian Ctrl B. Kemudian kamera ini saya akan munculkan dengan ini, kemudian Ctrl B. Nah, saya ingin di sini muncul lagi kamera 2. 1, 2. Saya tunjuk ini, kemudian Ctrl B. Baik. Kita lihat di sini ya, ini muncul, ini muncul, ini muncul, ini sudah. Kita lihat sekarang. Nah, sekarang kita tinggal atur. Kita atur kamera yang pertama bagaimana posisinya. Ya, ingat kita paling mudah adalah kita aktifkan lock kamera view dengan cara kita munculkan dulu menu di sebelah kanan ini dengan menekan N. Kemudian kita cari lock kamera view. Nah, lock kamera to view. Klik. Oke, kita aktifkan. Nah, sekarang bagaimana kamera 1 ini kita tentukan view-nya dari mana? Misalnya, kita ingin kamera 1 itu dari sini. Oke, dari sini. Kemudian, kursor harus berada di sini. Berada di area kamera 1 itu antara ini sampai ini, ya. Di timeline, klik gini. Kemudian, kamera 1 aktif, kita arahkan ke sini. Kemudian, Ctrl Shift 0. Ctrl Alt 0. Oke. Jika ini belum juga pas, Anda dapat atur dengan atur mungkin kurang turun, kurang mundur, kurang maju, begitu ya. Kita anggap. Oke, cukup dari jauh begini. Oke, sekarang kamera 2 kita tunjuk di sini dengan cara mengklik sebelah kanannya kamera 2. Ya. Gitu. Kemudian kita sebentar, kita keluar dari kamera dulu. Nah, sebentar. Kita keluar dari kamera dulu sebentar. Kita letakkan dulu saja posisinya. Misalnya ini kamera 2 ini, ya. Oke. Kamera 2 kita ingin posisinya itu seperti ini, agak close begini, atau mungkin agak ke bawah begini. Nah, kita ingin di sini posisinya kamera 2 itu. Ya.
Oke. Nah, sekarang kita pastikan bahwa yang aktif adalah posisi Anda adalah di kamera 2. Oke. Posisi Anda di kamera 2. Nah, posisi Anda di kamera 2. Kemudian pastikan yang aktif adalah kamera 2. Sebentar, kita lihat ini kurang. Ya, ini kamera 01 ini adalah kamera 2. Oke. Kemudian kita pindahkan kamera kedua ini ke view yang telah angle yang kita pilih ini, Ctrl Alt 0. Oke. Nah, apakah betul begini, close begini? Ya, terserah, kalau kurang out ya di outkan sedikit. Nah, sekarang kamera 3, kita klik kamera yang ketiga. Oke, kemudian kita aktifkan kamera 3. Ya, kemudian kita view-nya kita hilangkan dulu 0. Kemudian kita atur kira-kira ini kamera 2. Sudah kamera 3 mungkin dari sini. Kita tentukan kamera 3 dari atas. Oke, coba kita lihat kamera 3 dari sini. Nah, kamera 3 dari sini, dari atas. Oke. Ya, kalau sudah Ctrl Alt 0. Ya, sudah. Sekarang kita pindah ke kamera 4. Nah, begini. Kamera 3 sudah, kamera 2, kamera 3 sudah, sekarang kamera 4. Kamera 4 ini posisinya mana ya? Ya. Oke. Kamera 4 ini sebentar. Kita lihat. Kamera 2. Kamera 3, 1, 2. Oh, ini nih, kamera 3 di sini. Oke. Ini dan ini belum kita tautkan. Baik, kita tautkan dengan menekan Ctrl B. Nah. Oke, sekarang aktif. Nah, sekarang kamera kita di posisi kamera 4. Kemudian kita atur di mana kamera 4 ini, baik kita mungkin ingin dari sini agak ke sini. Nah, baik, kemudian Ctrl Alt 0. Mundur dikit. Oke. Nah, kemudian kamera 2A. Ini sama dengan kamera 2. Baik, sudah cukup. Ya. Sudah. Nah, sekarang mari kita coba jalankan sebentar. Dengan menekan Alt A. Kita lihat kamera 1, kamera 2, kamera 3, kamera 4, kamera 2 lagi. Nah, sudah kelihatan kan? Oke. Ya, cukup. Mari kita padu dengan kita hilangkan perspektif kameranya dulu. Nah, kita padu dengan pergerakan objek ini. Misalnya kita atur sebentar, kita kembalikan kursor ke tengah dulu dengan Shift C. Nah, Shift C sebentar, dari atas 7. Ya, oke, Shift C sudah berada di tengah. Sebentar. Baik, nah di tengah-tengah ini kita akan tambahkan sebuah lingkaran kecil agar si monyet ini berputar pada lingkaran. Jadi kita tambahkan sebuah path ya. Add A, kemudian curve, kita pilih circle, kemudian circle-nya kecil aja, tapi kita kurang besar ini, kita scale, kemudian kita besarkan dikit. Oke, cukup segini. Kemudian kita tunjuk objeknya, kemudian kita tunjuk juga path-nya, kemudian kita tekan Ctrl P, kemudian follow path. Nah, sudah follow path, sudah. Kemudian kita cek dulu di sini berapa jumlah frame, durasi framenya 250 ya, 250 ya. Berarti kita suruh dia berputar sebanyak 25 frame juga. Mari kita atur di path dulu sebentar. Nah, ini path.
Kemudian kita buat di path ini frame-nya sebanyak 250 juga. Sebentar. Nah, ini 100 kita ganti dengan 250 frame, enter. Oke, sama sekarang. Nah, kita lihat bagaimana pergerakannya. Oke, ya. Monyetnya berputar, dan sekarang kita lihat bagaimana dari perspektif kamera. Nah, kita lihat, kita tekan 0. Ya. Nah, kita lihat sebentar, 0. Ya. Monyetnya juga berputar, kameranya juga berganti. Oke. Nah, ini kelihatan. Baik, kita stop kamera view-nya dulu. Nah, kita tekan N, kemudian lock kamera view-nya kita hentikan untuk kita dapat mengamati ini, mengubah scale dari pengamatan itu, lock kamera view. Nah, begitu supaya kita dapat melihat. Oke, ya. Nah, kita lihat dari atas bentar. Nah, saudara, jadi itu tadi saya review sebentar materi kita ini. Langkah yang pertama untuk kamera view, jangan pikirkan dulu posisi kameranya. Kita letakkan saja marker-marker secara sembarang sejumlah kamera yang kita inginkan. Cara menambahkan marker adalah di timeline kita tekan tombol M. Kita tentukan waktu atau posisinya, kemudian kita tekan M. Nah, setelah itu seleksilah masing-masing marker itu dengan klik kanan, kemudian Anda tekan Ctrl M untuk mengubah namanya, misalnya kamera 1, kamera 2, dan lain-lain. Kemudian pasanglah atau tambahkan jumlah kamera yang diinginkan. Ya, jumlah kamera yang diinginkan. Kemudian setelah itu hubungkanlah kamera itu dengan marker-marker di timeline dengan cara tunjuk dulu kameranya, kemudian tunjuk markernya, kemudian Anda tekan dengan kursor berada di timeline, Anda tekan Ctrl B. Itu sudah menghubungkan kamera dengan markernya. Nah, kemudian baru kita lakukan pengaturan angle dari setiap kamera. Caranya Anda klik di area di belakangnya marker itu supaya kamera itu aktif. Ingat ya, ketika kita coba perhatikan kamera ini, mungkin dari atas akan kelihatan. Saya tekan atas. Nah, dari atas kan kelihatan ini. Ketika ini berada di sini, nah, ketika kursor berada di timeline ini, maka kamera 2 yang akan aktif karena di belakangnya kamera 2. Nah, kamera 2 aktif, kamera 3 aktif, kamera 4 aktif. Nah, dengan demikian kamera 4 mana ya? Kamera 4. Ya, ini sudah kamera 4 aktif. Nah, dengan demikian maka peletakan kursor di belakangnya marker ini juga berfungsi menunjuk kamera yang aktif. Sekaligus kita bisa mengkombinasi dengan fungsi pemindahan kamera ke angle yang kita tentukan. Dengan catatan, di lock kamera to view dulu, kemudian kita arahkan ke posisi yang diinginkan. Misalnya kita ingin kamera 4 itu letaknya di sebentar, kamera 4 kita ingin dari bawah. Ini biar agak beda ya. Kamera 4 kita inginnya dari sini. Maka kita letakkan dulu kursor di belakangnya marker kamera 4. Kemudian kita tekan Ctrl Alt 0. Nah, sebentar, kursor berada di sini, Ctrl Alt 0. Nah, sekarang kamera 4 sudah berada di sini. Tetapi kita belum, sudah lock kamera to view. Kita bisa atur, ya,
Baik, nah kamera 4 sekarang dari atas. Jadi kalau sebentar. Oke, kamera 4 dari atas. Ya, dari sini kalau kita hilangkan lock kamera to view, kita bisa lihat. Nah, inilah posisi kamera 4 ini. Kamera 4 berada di sini. Kalau kita tunjuk, nah ini pasti kamera 4. Nah, baik. Ini tulisannya kamera 003 karena kamera satunya adalah kamera satunya adalah kamera begitu saja. Kamera 2-nya adalah kamera 01. Nah, ini ya. Coba kita lihat sekarang. Berubah kan? Kamera 1 di sini. Nah, kita jalankan alt. Ya, kamera 2 di sini, kamera 3 di sini, kamera 4 dari atas, kamera 2 lagi. Nah, begitu ya. Ini tips penggunaan animasi dengan multi kamera. Nah, sekali lagi ini dengan memanfaatkan timeline ini memudahkan kita manajemen banyak kamera karena dengan meletakkan di belakangnya marker yang telah kita hubungkan dengan kamera, maka kita telah menyeleksi kamera yang terhubung dengan marker itu. Kita letakkan kursor di belakangnya marker kamera 2, maka otomatis kamera 2 sudah aktif. Kamera 3 sudah aktif, kamera 4 sudah aktif, dan seterusnya. Nah, baik, adik-adik, ini materi kita hari ini. Selamat berlatih, tetap semangat belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.